dengan Misi Suci. Kali ini kita akan belajar tentang personal letter, yaitu surat pribadi, yang meliputi adalah meaning, purpose, the structure, and the function. The meaning of personal letter. Personal letter is a letter which is written for someone close to you, such as your parents, your relation, best friend, classmates, and pen pal. Jadi, pengertian dari personal letter adalah surat pribadi yang ditulis untuk seseorang yang dekat dengan kita atau kamu, seperti orang tua kita atau orang tua kamu, saudara atau kerabat, teman dekat, teman sekelas, atau sahabat. The purpose of the personal letter. Students, there are some purposes of personal letter. First, to tell good news. Second, to give advice. The third, to deliver bad news. Fourth, asking for help. Fifth, to apology. Jadi student, ada beberapa tujuan dari surat pribadi. Di antaranya untuk menceritakan kabar baik, untuk memberi nasihat, untuk menyampaikan kabar buruk, ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan atau lain sebagainya. Terus yang keempat, untuk meminta bantuan. Dan yang terakhir, untuk meminta maaf. The next is the generic structure of personal letter, yaitu susunan surat pribadi atau bagian-bagian dari surat pribadi. Yang pertama adalah date and address. Date itu adalah tanggal kapan kita menulis surat. Sedangkan address itu adalah alamat kita yang menulis surat. Date atau tanggal surat itu ditulis di bagian kiri paling atas, sedangkan address atau alamat itu ditulis di bagian kanan paling atas. Contoh, 12 Sudirman Raya, Purbalingga. Ini adalah alamat penulis surat. Sedangkan yang sebelah kiri, 19 January 2022. Ini adalah tanggal penulisan surat. Bagian surat yang kedua adalah salutation and name, yaitu salam dan nama. Contoh, Dear Farah, Dear Dita, Dear sweetheart, darling, my love, my beloved, etc. Bagian surat yang ketiga adalah introduction, yaitu pembukaan dari surat. Dan biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri jika memang kita baru mulai surat menyurat. Pada bagian pembukaan ini ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan dalam surat menyurat. Contohnya, how are you? How are you doing? Sorry for answering late. I'm sorry to inform you that blah 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 blah. We haven't seen for a long time. Thanks or thank you for your last letter. I'm sorry to hear that, and so on. How are you and how are you doing? Ini menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu? Sorry for answering late. Ini artinya maaf kalau saya menjawabnya atau membalas surat ini terlambat. I'm sorry to inform you that. Maaf kalau saya memberitahu bahwa we haven't seen for a long time. Kita sudah tidak bertemu beberapa lama. Thanks atau thank you for your last letter. Terima kasih atas surat kamu yang terakhir. Yang paling terakhir. I'm sorry to hear that.
Artinya saya turut prihatin. Ini untuk mengucapkan bela sungkawa atau mengucapkan keprihatinannya kepada teman atas sesuatu yang menimpa dirinya. Bagian yang keempat dari surat adalah body atau isi surat, inti dari surat itu. Di sini kita bisa menceritakan apapun yang pengen kita ceritakan. Kita bisa share kepada teman-teman tentang our feeling, tentang cita-cita, tentang sesuatu unek-unek yang ada pada pikiran kita. The next part is closure atau penutup. Bagian ini menandakan bahwa kita akan segera mengakhiri percakapan dalam surat. Biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat berikut ini. I am looking forward seeing you soon. I am looking forward hearing you soon. My best wishes for the blah 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 blah. See you. I will write soon. I am writing for quickly reply. I will have to stop now. I am looking forward to see you again. Bye. Bye bye. I am looking forward seeing you soon artinya saya berharap bisa bertemu denganmu segera. I am looking forward hearing you soon artinya saya berharap bisa mendengarkan kabar darimu segera. My best wishes for the keinginan saya yang terbaik adalah untuk see you, sampai jumpa. I will have to stop now. Saya harus mengakhirinya sekarang. I am looking forward to see you again. Saya berharap kita bisa ketemu lagi. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa. The next is complimentary close atau salam penutup. Contohnya with love, dengan cinta. Sincerely yours, hormat kami. Your best friend, teman baikmu. Your love and so on, cintamu dan seterusnya. Bagian terakhir dari surat adalah signature atau tanda tangan. Oke, student, itu tadi adalah bagian-bagian atau part of the generic structure of personal letter. Bahasan selanjutnya adalah the social function of the personal letter. That is to strengthen the bond of the relationship between two parties of the personal letter, yaitu untuk mempererat hubungan antara dua pihak. Well, student, tadi adalah pembahasan tentang surat pribadi. Sekarang akan saya tampilkan teks surat pribadi dan analisisnya. Well, student, ini adalah surat pribadi yang saya buat untuk teman saya. Sebelum dianalisis, kita terjemahkan dulu apa isi surat tersebut. 22 Sudirman Raya, Purbalingga, 75002 Central Java. 22 Sudirman Raya, Purbalingga, 75002 Jawa Tengah. 15 February 2022. My dear beloved Ani. 15 Februari 2022. My dear beloved Ani. Yang terhormat, teman yang paling tercinta, Ani. Hello, how is life now, Ani? We haven't seen each other for a long time. I do miss you. I got your phone number from my sister. She said that you are teacher now in junior high school. Artinya, halo Ani, gimana kabarmu sekarang? Kita sudah lama tidak bertemu. Saya sungguh rindu padamu. Saya mendapatkan nomor telepon kamu dari kakak saya. Kakak saya bilang bahwa kamu sekarang seorang guru di sebuah sekolah SMP. Saya senang mendengarnya. My best friend, when will we meet to tell story like the past An? Teman baikku, kapan kita akan bisa bertemu untuk bercerita tentang masa lalu, Ani? I am planning to go home to Pemalang and I am going to your house.
Would you welcome me? I'm sure you are happy to welcome me. I hope we can meet and sit together to tell story. Don't forget me. Please reply my letter soon. Your faithful Yanti. Artinya, saya berencana untuk pulang ke Pemalang dan mampir ke rumahmu. Maukah kamu menyambutku? Saya yakin kamu pasti senang untuk menyambutku. Oke, paragraf terakhir. I hope we can meet and sit together to tell story. Don't forget me. Please reply my letter soon. Saya berharap kita bisa bertemu dan duduk bersama untuk bercerita. Jangan lupakan saya. Tolong balas surat saya segera. Your faithful Yanti. Hormat saya, Yanti. Oke, student. Setelah tahu isi suratnya, mari kita telaah bersama, kita analisis bersama mana yang merupakan tanggal surat, mana yang merupakan alamat surat, dan sebagainya. Chu Chausen Sudirman Raya Purbalingga. Ini adalah alamat penulis surat. 15 February 2022. Ini adalah tanggal penulisan surat. Sedangkan My Dear Beloved Ani, ini adalah salutation dan name, salam dan nama. Sekarang ke bawah ada hello, how is life now Ani? Ini adalah introduction atau pendahuluan, opening. Kemudian kalimat selanjutnya sampai paragraf 2 itu adalah body atau isi, inti dari surat tersebut. The next, paragraf ketiga, I hope we can meet, itu adalah closure atau penutup. Kemudian bawah ada your faithful, itu adalah complimentary close atau salam penutup. Kemudian ada tanda tangan, itu namanya signature, dan dibubuhi dengan nama. Students, demikian penjelasan tentang personal letter. Semoga bisa bermanfaat dan be sukses. Kita ketemu lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.